Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rana. Bhargawa yang diperankan oleh Sudep adalah cucu dari miliarder Syarat Chandra. Dia diutus oleh kakeknya untuk membawa kembali Saraswati, bibi Bhargawa yang telah terusir untuk datang kembali ke rumahnya. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Laila Lasmi, Wahyu Korah, Dewa 598, Ilham Along, Rusdi Wirman 17, dan Dedi Bimboyang 1456. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Bhargawa yang akan menepati permintaan terakhir kakeknya. Dan cerita Bhargawa pun dimulai. Cerita ini dimulai di kota Zurich, Swiss. Ada seorang pria India bernama Syarat Chandra yang sangat kaya raya. Dia berpengaruh, hartanya tidak akan habis 7 turunan. Syarat Chandra merupakan pemimpin perusahaan besar di Swiss, tapi posisinya saat ini ingin diambil paksa oleh seorang pengusaha ambisius bernama Praven Sethi. Praven Sethi adalah sosok yang menakutkan bagi banyak orang, tapi Syarat Chandra memiliki pelindung yang sangat dibanggakan, Bhargawa Chandra, cucunya sendiri. Bhargawa yang diperankan oleh Sudep memberikan pelajaran kepada Praven. Anak buahnya datang membantu dibabat habis. Bhargawa tidak butuh senjata apapun karena dia sendiri adalah senjata mematikan. Praven dibuat bertekuk lutut. Jangan coba-coba ganggu keluarga saya lagi, ancamnya. Syarat Chandra tidak pernah dikecewakan oleh cucunya, tapi ada satu keinginan Syarat yang belum terpenuhi hingga saat ini. Saya ingin anak perempuan saya, menantu saya, anak-anak mereka. Saya ingin semua keluarga bisa makan bersama di sini. Sudah 25 tahun saya menunggu, ungkapnya sedih. 3 bulan lagi, usia Syarat 75 tahun. Dia semakin tua dan sakit-sakitan. Tolong bawa bibimu pulang. Itulah kado ulang tahun yang saya inginkan, ujar Syarat kepada cucunya Bhargawa. Syarat memang memiliki segala kemewahan dunia, tapi hatinya hampa setelah dia mengusir anak perempuannya Saraswati. Saya akan melakukannya, jawab Bhargawa berjanji. Masalah kakeknya dengan Saraswati bermula ketika Saraswati menikah secara diam-diam dengan seorang pria bernama Prakas. Langkah itu diambil karena Prakas khawatir keluarga Saraswati tidak akan memberi restu. Maklum saja, Saraswati berasal dari kalangan berada dan kaya raya, sementara Prakas hanya orang miskin yang hidup mengandalkan gelar sebagai pengacara. Saraswati awalnya sangat yakin ayahnya pasti akan memberi restu, sehingga berani pulang membawa suami setelah menikah. Tapi ayahnya justru marah besar. Jika kamu percaya, kenapa kamu datang setelah menikah? Keluar, keluar, ujar Syarat. Chandra mengusir anaknya. Saraswati benar-benar diusir seperti maling. Bayangannya saja tidak boleh lagi masuk ke rumah. Ayah Bhargawa, Udaya Chandra, tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Untuk memenuhi keinginan kakeknya, Bhargawa pergi ke India dengan pengawal lengkap. Langkah pertama, Bhargawa akan mendekati suami bibinya, Prakas, karena tidak mungkin mengajak bibinya langsung ke Swiss. Belum apa-apa, Prakas terlebih dahulu terserang penyakit jantung di tengah jalan. Untung ada Bhargawa saat itu. Prakas dilarikan ke rumah sakit terdekat dan selamat dari kematian. Saraswati datang ke rumah sakit dengan perasaan cemas.
bukan ucapan terima kasih yang diberikan kepada Bhargava, tapi omelan dan sikap kasar. Saraswati marah karena suaminya tidak dibawa ke rumah sakit terbaik. Wanita itu benar-benar berwatak keras. Prakas yang sudah sadarkan diri penasaran dengan orang yang menolongnya. Saraswati ingin memberikan uang, tapi Prakas memintanya untuk berterima kasih terlebih dahulu. Bhargava benar-benar tidak dihargai. Untuk bisa memasuki rumah bibinya, dia memperkenalkan diri sebagai Chandu yang biasa bekerja sebagai supir. Anak buah Bhargava mendengar obrolan bosnya. Supir keluarga Prakas diberikan uang agar mundur. Prakas yang menganggap itu kebetulan menawarkan pekerjaan sebagai supir di keluarga kepada Bhargava. Bhargava yang kini namanya menjadi Chandu akan memasuki rumah bibinya. Dia bertemu dengan anak sulung Saraswati, Indira. Nice meeting you, Chandu. Di rumah bibinya ditinggali banyak keluarga. Chandu yang orang baru secara tidak sengaja memasuki kamar anak kedua Saraswati, Rukmini. Saat itu, Rukmini tengah berjuang menutup resleting bajunya. Spontan saja Chandu membantu. Menyadari ada orang asing yang melakukan itu, Rukmini langsung teriak mengagetkan semua orang. Keluarga menjadi marah. Tindakan Chandu dianggap sangat kurang ajar. Chandu diusir keluar rumah. Beruntung ada Prakas yang membela. Saraswati juga mengikuti kemauan suaminya. Untuk meminimalisir masalah yang bisa timbul, Chandu meminta maaf kepada Rukmini. Tapi Rukmini, gadis yang sombong, angkuh, dan berakhlak buruk. Dia begitu meremehkan kehadiran Chandu yang hanya seorang supir. Selanjutnya, Chandu mengantar Saraswati ke sebuah pertemuan. Saraswati sedang menghadapi masalah hutang, sehingga investor dan politisi ingin mengambil alih hotel miliknya. Karena tidak berdaya, Saraswati memberikan tanda tangan persetujuan. Chandu kaget melihat bibinya keluar dengan kesedihan. Chandu langsung masuk ke lokasi pertemuan tadi. Tanpa basa-basi, Chandu memperkenalkan diri sebagai supir Saraswati. Dia justru langsung diserang. Chandu menunjukkan kehebatannya. Sikap asli Chandu alias Bhargava bangkit. Dia sosok yang ganas, beringas, dan puas. Tidak takut dengan pistol. Seorang politisi juga begitu bangga memamerkan kekuasaannya. Menteri Dalam Negeri adalah teman dekatnya, sehingga sangat mudah untuk sekedar mengambil hotel Saraswati. Politisi itu sombong kepada orang yang salah. Jika dia hanya berteman dengan Mendagri negara bagian, Chandu bisa memerintahkan menteri pusat. Anak buahnya diminta bertindak cepat melawan kesombongan si politisi itu. Dalam sekejap, politisi lokal itu menerima panggilan telepon. Dia langsung kaget dan memohon ampun karena yang menelepon adalah menteri dari Delhi. Sedangkan kepada pengusaha yang ingin mengambil hotel Saraswati, Chandu mengeluarkan warning yang sangat keras. Siapa yang akan menyelamatkan kamu dari saya? Segera kembalikan dokumen dan meminta maaf kepada Saraswati, perintah Chandu. Saraswati dan Prakas sangat kaget karena pengusaha yang sebelumnya begitu berambisi kini datang memohon maaf. Ada seseorang yang sangat berkuasa melindungi Anda. Jangan tanya apa-apa lagi, ucapnya ketakutan. Selanjutnya, Chandu mengantar anak-anak Saraswati ke mall. Di sana, Chandu melihat anak bibinya, Indira, dibawa lari oleh sekelompok pria. Chandu jadi marah. Dia mengejar anak-anak muda itu.
Akhirnya, Indira berhasil diselamatkan. Di rumah, Prakas kembali memuji kepahlawanan Chandu. Saraswati kemudian menemui Chandu. Ternyata, Saraswati sudah mengetahui identitas Chandu yang sebenarnya. Beberapa perilaku Chandu mirip dengan ayah Saraswati alias kakek Chandu. Ketika disuruh mengisi bensin mobil, Chandu juga tidak pernah meminta uang, seperti sopir pada umumnya. "Apa kamu pikir saya tidak tahu apa-apa?" ujar Saraswati. Meski Saraswati mengetahui siapa Chandu, dia sengaja tidak mengusir keponakannya itu. Hanya dia yang mengenal siapa Chandu sebenarnya. "Saya tidak kejam seperti kakekmu. Dia bisa mengusir anak perempuannya dari rumah. Tapi saya tidak bisa mengusir supir saya. Itu sebabnya kamu masih berada di rumah ini," katanya. Ternyata luka Saraswati benar-benar sangat dalam. Ayahnya dulu ingin membunuhnya. Syarat Chandra pernah menembak Saraswati, tapi Prakas yang mengorbankan diri. Beruntung tidak sampai mati. Sejak saat itu, Saraswati benar-benar membenci ayahnya. "Kamu tinggal di rumah saya sekarang. Itu tidak akan membuat perubahan," ujar Saraswati. Usaha yang dilakukan Chandu selama ini ternyata sia-sia. Anak buah Chandu menyarankan agar Saraswati diculik saja, lalu dibawa ke Swiss sebagai hadiah ulang tahun sang kakek. Ide itu diapresiasi dengan tamparan keras dari Chandu. Ide lain muncul dari anak buahnya. Chandu disarankan menyatakan cinta kepada Indira. Dengan begitu keluarga bisa bersatu kembali. Chandu langsung menemui Indira untuk mengatakan cinta, tapi Indira justru ditemukan ingin bunuh diri. Chandu dianggap hanya penjahat cinta karena dia telah memisahkan sepasang kekasih. "Kamu telah memisahkan saya dari kekasih saya," ungkapnya, membuat Chandu terkejut. Indira memiliki pacar bernama Rohit, tapi Rohit dipaksa akan menikah besok malam. Itulah mengapa mereka sempat ingin kawin nari. "Kalau saya diculik, saya pasti berteriak," jelas Indira. Chandu berjanji akan membawa Rohit. Malam itu, Chandu bersama perawat yang bernama Laksmi pergi ke rumah Rohit. Tapi tanpa sengaja, Rukmini terjatuh ke mobil dan pingsan karena kepalanya terbentur. Tentu saja membuat Laksmi kaget setelah mengetahui Rukmini ikut di dalam mobil. Anehnya, Rukmini terbangun dalam kondisi amnesia. Dia lupa semuanya karena kepalanya sempat terbentur. Kesempatan itu dimanfaatkan sehingga syarat Chandra bisa mendengar suara cucu perempuannya, Rukmini. Chandu kemudian mengerjakan tujuan utamanya, menculik Rohit. Chandu berhasil membawa Rohit kabur. Keluarga Verapa mengejar dengan amarah. Kepala Rukmini terbentur lagi dan sadar kembali, namun musuh sudah datang menyerang. Semua anak buah andalan Verapa tidak ada apa-apanya di mata Chandu. Musuh yang berotot kawat tulang besi dibuat tak berdaya. Verapa tidak bisa berbuat banyak. Rohit kemudian dibawa bertemu Indira. Tapi Verapa dan anak buahnya juga datang menyusul ke rumah Saraswati. Verapa sangat murka. Dia selama ini sangat dihormati dan ditakuti. Tapi justru ada orang yang berani menghancurkan pernikahan anaknya. Prakas dan Saraswati berusaha menghadapi mereka dengan tenang. Sebagai kompensasinya, anak kedua mereka, Rukmini, akan dinikahkan dengan anak sulung Verapa. Kesepakatan pun selesai. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Prakas meminta Chandu untuk pergi. Karena jika keluarga Verapa melihat Chandu, tentu saja akan marah.
Candu terpukul mendengar kata-kata Prakas yang begitu tiba-tiba, padahal janjinya kepada sang kakek membawa keluarga Saraswati ke Swiss. Candu sudah kalah, dia gagal. Kunci mobil dikembalikan ke Saraswati, tapi ayahnya dari Swiss menginformasikan jika kondisi kesehatan kakeknya kritis. Bhargava, kembali saja, lupakan bibi kamu. Lihat kakek kamu ke sini, ujarnya. Mendengar kakeknya semakin sakit, Bhargava berjanji tidak akan kembali tanpa Saraswati. Apakah ayah dengar saya? Pergi beritahu kakek, bilang sama kakek agar tetap hidup, pinta Bhargava sedih. Meski Candu sudah diusir, tapi di mata Indira, Candu tetap pahlawan atas jasanya membawa Rohit. Pujian itu tidak disukai adiknya, Rukmini. Rupanya, benih-benih cinta sudah tumbuh di hati Rukmini, padahal dia sedang dijodohkan dengan anak Verapa. Kehebatan dan keberanian Candu membuatnya jatuh cinta. Orang yang akan mengatur pernikahan Rukmini dengan anak Verapa adalah Bhaskar. Candu memasuki rumah Saraswati meski diusir dengan berpura-pura menjadi anak buah Bhaskar. Kembalinya Candu tentu saja tidak disukai oleh Saraswati, apalagi jika mengganggu acara pernikahan. Kakek kamu sudah membuat kami menangis, tolong jangan datang ke sini dan membuat kami menangis lagi. Pergi dari sini, pinta Saraswati. Acara pernikahan akan segera dilangsungkan, keluarga pengantin laki-laki akan datang, tapi Rukmini justru memilih untuk kabur. Verapa yang baru datang sangat marah. Kini Candu dan Rukmini dikejar. Rukmini mencoba menenangkan Candu yang terlihat panik. Opsi kabur memang ide Rukmini, padahal Candu hanya memanfaatkan Rukmini saja untuk bisa membawa ibunya ke Swiss. Nanti saya cari kerja di Mumbai, kamu juga bisa sebagai supir di sana. Kita akan hidup bahagia setelah punya anak. Orang tua saya juga pasti akan menerima kita, ucapnya. Rukmini terus saja mengoceh tanpa mengetahui siapa sebenarnya Candu. Anak buah Verapa yang datang langsung menyerang. Candu bergerak cepat, dia menunjukkan kekuatan singa. Anak buah Verapa yang melihat kekuatan Candu langsung ketakutan, nyalinya ciut. Candu berubah menjadi sosok menakutkan. Kali ini, Candu benar-benar menumpahkan segala amarahnya. Verapa sendiri ketakutan melihat anak buahnya yang telah berani menyerang, mendapat siksaan keji. Verapa memilih untuk bersembunyi. Anak buah Candu juga berada di stasiun. Rukmini menjadi kaget dan belum mengerti apa yang terjadi. Sementara Saraswati akan segera sampai di stasiun. Candu meminta asisten pribadinya, Narayan, untuk mengosongkan stasiun kereta api. Para penumpang harus segera dibersihkan sebelum Saraswati tiba. Hubungi Kementerian Kereta Api, lakukan apa saja agar stasiun ini tidak ada orang lain lagi, tegas Candu. Tidak butuh waktu lama, stasiun kereta api sudah bersih. Ketika Saraswati dan suaminya tiba, Prakas sangat emosi, langsung menampar Candu. Apa kamu menginginkan anak saya? Kamu bekerja menjadi sopir keluarga saya demi uang. Lalu bagaimana kamu bisa berpikir saya akan menikahkan kamu dengan anak saya, ujar Prakas. Candu mengingat Prakas bahwa Rukmini yang ingin bersamanya. Ucapan Candu memantik emosi Prakas. Sebuah pistol ditodongkan ke kepala Candu. Anda tidak setuju saya menikah dengan anak Anda hanya karena saya sopir. Lalu apa salahnya jika dulu ada seorang jutawan yang mempertanyakan Anda? Karena Anda menikahi anaknya, ujar Candu. Prakas hanya seorang pengacara biasa ketika menikahi Saraswati. Dulu Anda sudah menikahi, baru datang. Bagaimana bisa orang itu mentolerir Anda?
Sekarang hanya karena saya sopir, Anda menodongkan pistol, sambung Chandu. Raka sangat terkejut mendengar setiap ucapan Chandu. Akhirnya Chandu mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah Bhargava, cucu jutawan Syarat Chandra. Kepada bibinya, Saraswati, Bhargava meminta agar bisa memaafkan ayahnya sendiri. Hari ini, Prakas memegang pisau seperti apa yang dilakukan Syarat Chandra. Jika Bibi pikir apa yang dilakukan kakek salah, maka saat ini Bibi juga salah. Bibi berhentilah marah. Ayo kita pergi bersama temui kakek, ajaknya. Hal yang tidak diketahui Saraswati, setelah pergi, ayahnya sangat menyesal. Apalagi Syarat Chandra tega ingin membunuh anaknya sendiri yang sangat disayangi. Karena merasa bersalah, Syarat Chandra ingin bunuh diri. Ayah Bhargava berusaha menghentikan, tapi akibatnya peluru menyasar ke ibu Bhargava. Ibu kandung Bhargava meninggal saat itu juga. Syarat Chandra semakin menyesali semuanya. Bibi meninggalkan kakek karena paman Prakas terkena tembakan, tapi kakek membunuh ibu saya, ungkap Bhargava menangis. Meskipun begitu, Bhargava tidak membenci kakeknya. Bhargava memilih menyelesaikan masalah dengan cinta, bukan dengan kebencian seperti yang dilakukan bibinya. Bahkan saya datang ke rumah Bibi sebagai sopir ini demi kakek. Mohon Bibi sekarang Bibi temui kakek. Kenapa Bibi susah sekali mengerti, kata Bhargava terus menangis. Orang yang dihilangkan dari peristiwa itu adalah Bhargava karena ibunya meninggal secara tiba-tiba. Sementara Prakas masih hidup hingga saat ini. Saya masih kecil saat itu. Saya tidak tahu kemana ibu saya pergi. Ketika saya panggil ibu, malah ayah atau kakek yang datang. Kadang saya merasa sangat marah, Bi, tuturnya. Meski Saraswati telah memutuskan hubungan, tapi kakeknya selalu mengingat anaknya. Bahkan Saraswati memiliki 20% saham di perusahaan. Kembalilah, Bi, kami sayang Bibi. Untuk kesalahan yang sudah dilakukan kakek, kami sudah meminta maaf selama 25 tahun. Akhirnya hati Saraswati tersentuh. Dia tak kuasa menahan air mata. Kenangan masa lalu kembali diingat dengan baik. Bhargava, saya mau bicara dengan ayah, ucap Saraswati membuat Bhargava terharu. Setelah puluhan tahun, akhirnya Bhargava bisa merasakan pangkuan bibinya lagi. Keduanya menangis bahagia. Bhargava membawa semua keluarga Saraswati ke Swiss. Di sana, Syarat Bhaskar sedang rapat penting untuk pemilihan CEO perusahaan. Saraswati yang memiliki saham datang ke kantor. Saraswati setuju dengan ayahnya menunjuk Bhargava sebagai CEO perusahaan. Suasana rumah yang diimpikan Syarat Bhaskar juga terwujud. Makan bersama dan ramainya tawa semua anggota keluarga. Dan film pun berakhir bahagia.